Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, apalah artinya hidup kami jikalau hanya berjalan baik-baik saja, tetapi hidup kami tidak searah dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh sangat memerlukan firman-Mu untuk menjadi penentu arah langkah hidup kami kepada hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami adalah umat-Mu yang telah menerima penebusan-Mu yang begitu mahal. Karena itu sebelum firman-Mu kami baca dan kami renungkan, pimpinlah kami ya Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang lembut untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Apabila ada hal yang ingin Kau sampaikan, ada sikap yang ingin Kau koreksi, ya Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Hati kami terbuka ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu supaya dimampukan menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara, satu hari di dalam sebuah rapat majelis terjadilah perdebatan yang begitu sengit. Ketika mereka mulai masuk kepada satu poin pembahasan, yaitu tentang misi gereja. Oh saudara, panjang sekali rapat itu terjadi. Ada sebagian yang ingin melaksanakan misi bagi gereja mereka melakukan sesuatu. Tetapi saudara, ada beberapa orang yang begitu sangat ngototnya mereka menolak untuk pelayanan tersebut. Alasannya adalah alasan yang biasa saudara, seperti yang dialami oleh berbagai gereja. Yaitu yang pertama, mereka mengatakan belum waktunya untuk kita melakukan misi keluar dari gereja. Mengapa? Karena masih banyak urusan internal gereja yang harus diselesaikan dan membutuhkan dana yang besar juga. Itu alasan yang pertama saudara sekalian. Karena permasalahan internal masih banyak yang harus dibereskan. Dan yang kedua juga ada yang mengatakan bahwa ladang misi yang mereka ingin kerjakan itu adalah satu ladang yang tidak memiliki prospek yang baik bagi perkembangan gereja lokal mereka. Saudara, ini dua alasan yang terjadi yang membuat rapat itu begitu panjang ketika berbicara tentang misi. Saudara, hari ini kita membaca satu perikop yang memberikan sebenarnya beberapa prinsip penting bagi gereja di dalam menggumuli pelayanan misi gereja. Hal yang pertama yang saya temukan dari perikop ini saudara, yang saya lihat yaitu bahwa sesungguhnya berbicara tentang misi bagi gereja, maka saudara sekalian yang menjadi penentu dari misi gereja itu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah penentu misi gereja.
Saudara, nats yang kita baca ini dengan jelas bagaimana memperlihatkan kepada kita tentang pimpinan Roh Kudus dan Roh Yesus kepada pelayan-pelayan misinya. Khususnya di dalam perikop ini adalah Rasul Paulus dan Silas. Yaitu bagaimana mereka secara khusus diarahkan oleh Roh Kudus dan Roh Yesus untuk menjangkau satu daerah baru, yaitu daerah Makedonia. Maka itu kalau saudara melihat di situ ketika mereka sudah tiba di dalam perjalanan pelayanan untuk menyampaikan keputusan sidang di Yerusalem kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan keputusan itu, saudara sekalian, mereka berangkat untuk melayani Tuhan. Dan sampai di Troas malam hari itu, Rasul Paulus melihat sebuah penglihatan bahwa di situ ada seseorang yang berseru kepadanya untuk menyeberang dan menolong mereka. Dan Paulus tahu bahwa itu adalah orang Makedonia. Nah, saudara, dari mana Paulus bisa tahu bahwa orang ini adalah orang Makedonia? Saudara, walaupun Alkitab tidak pernah bercerita tentang penampilan orang itu, tetapi beberapa penafsiran memperkirakan yang membuat Rasul Paulus bisa tahu bahwa orang yang memanggil dia, yang berkata menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, itu adalah orang Makedonia, karena mungkin memiliki ciri-ciri khusus. Salah satu yang diperkirakan bahwa orang yang memanggil itu adalah menggunakan sebuah kostum tradisional khas Makedonia. Dan salah satu elemen yang terkenal dari kostum Makedonia ini adalah topi rebar yang disebut sebagai kausia. Topi khas Makedonia yang sudah ditemukan gambarnya dari abad keempat sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi ada seseorang dengan pakaian yang khususnya dengan topi lebar berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, dengan jelas Alkitab mengatakan sesungguhnya ketika mereka menggumuli penglihatan itu, mereka memahami bahwa ini adalah pimpinan Roh Kudus yang sedang bekerja untuk memimpin para pemberita Injilnya bermisi ke tempat yang Tuhan inginkan. Nah, saudara lihat, seorang yang punya hati misi, saudara, ketika melihat satu panggilan yang jelas ini, saudara sekalian, Alkitab mengatakan Paulus dan timnya segera bertindak. Mereka segera mencari kesempatan untuk berangkat ke sana. Mereka pergi ke sana mengabarkan Injil dan bahkan mendirikan jemaat di sana, di daerah Makedonia. Dan jemaat yang ada di sana dua yang terkenal, yaitu adalah jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika yang berada di wilayah Makedonia itu. Bersyukur dengan berdirinya jemaat ini, maka bagi kita juga akhirnya diwariskan dua surat yang menjadi bagian dalam Alkitab kita. Jadi saudara bisa melihat ketika bagaimana Allah intervensi memimpin para pelayan untuk melakukan misi, kita bisa melihat bahwa Roh Kuduslah yang menjadi penentu dari waktu dan tempat misi agung gereja. Bagian kita sebagai gereja Tuhan itu hanyalah memilih untuk taat dan segera bertindak. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa misi gereja bukanlah ditentukan oleh kondisi gereja kita. Bukan, saudara. Tetapi saudara ditentukan oleh ketaatan gereja untuk melakukan misi Allah sesuai yang diarahkan Roh Kudus secara khusus. Saudara, memang saudara sekalian banyak gereja-gereja yang akhirnya menjadi mandul dan mereka tidak mampu untuk bermisi keluar dari gereja. Alasannya adalah selalu sama seperti di dalam rapat majelis yang saya ceritakan tadi. Yaitu apa saudara sekalian? Belum waktunya. Belum waktunya. Masalah intern gereja banyak yang harus diselesaikan dahulu. Saudara, ya memang gereja ya begitu saudara sekalian. Kalau berbicara soal masalah internal gereja, dari musim duren sampai musim rambutan, urusan intern gereja nggak pernah beres. Tetapi saudara, Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi bagi gerejanya. Saudara, kalau saudara mengingat tentang kisah kebangkitan Yesus, Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, saudara akan melihat dengan jelas bahwa misi gereja itu memang terkadang datang pada waktu yang tidak tepat. Amanat misi dari Kristus pun kalau saudara lihat di dalam Injil itu, saudara, datang pada waktu yang tidak tepat dan tempat yang tidak tepat.
Saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, di situ dikisahkan murid-murid berdoa, saudara. Untuk berdoa saja mereka mencari tempat yang terkunci. Kenapa, saudara sekalian? Karena waktu itu saudara mereka ada di dalam sebuah ketakutan. Kristus guru dan Tuhan mereka baru disalibkan. Maka untuk melakukan doa pun mereka bersembunyi. Karena di dalam hati mereka berpikir, kapan giliran kami akan kena akan hal itu. Kapan giliran kami juga akan ditangkap dan mungkin akan dibunuh seperti guru kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara sekalian, di dalam kondisi yang begitu menakutkan, di dalam satu tempat yang mengancam mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Momen yang kurang tepat karena baru saja Yesus mengalami penyaliban. Tapi kemudian dikatakan Yesus yang bangkit sesudah disalibkan itu menemui mereka di ruangan itu. Dan kemudian saudara sekalian memberikan salam damai kepada mereka dan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak mampu mengerjakan pekerjaan ini sendiri? Saudara, ada yang menjadi porsinya Tuhan dan ada yang menjadi porsi murid-muridnya. Dalam kondisi yang seperti itulah, kondisi yang menakutkan, waktu yang kurang tepat, misi Tuhan itu datang dan mengutus para murid. Apa yang mereka lakukan? Taat. Itu saja. Saudara, demikian juga dengan gereja. Gereja dibentuk Tuhan untuk melaksanakan misteri Kristus sesuai dengan panggilan Makedonianya masing-masing. Tuhan punya spesifikasi yang khusus untuk tiap gereja lokal yang ada. Maka itu saudara, pelayanan misi satu gereja lokal dengan gereja lokal lainnya tidak boleh dipertandingkan dan tidak boleh diperbandingkan. Dan gereja yang peka dengan pimpinan Roh Kudus bukan cuma tergerak. Mereka saudara sekalian akan bergerak bagi misi Allah. Sekalipun waktu dan saatnya serta kondisinya seakan-akan belum waktunya dan kurang tepat. Saudara, gereja yang peka akan pimpinan Roh Kudus akan bergerak, bukan cuma tergerak. Maka itu saudara sekalian yang terpenting, saudara sekalian, ketika kita ada di dalam gereja Tuhan secara lokal dan memikirkan misi gereja. Pertanyaan yang paling urgent itu adalah misi adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi masalahnya, masih giatkah gereja kita secara khusus, secara serius bergumul untuk mendoakan dan memahami kemana Makedonianya yang Tuhan arahkan kepada kita. Kemana pelayanan misi khusus yang Tuhan arahkan kepada kita. Saudara, itu yang terpenting. Perdebatan antara belum waktunya, saudara, Alkitab mencatat misi selalu datang pada waktu yang kurang tepat. Misi harus dikerjakan pada saat yang seperti itu. Maka itu saudara sekalian, sementara kita mendoakan secara khusus, Tuhan kemana engkau inginkan gereja kami bergerak. Apa yang bisa kita kerjakan, yang sekarang Tuhan percayakan, kita kerjakan itu dengan serius. Walaupun itu mungkin kecil. Kalau bagi GKR mungkin kita bisa melakukan bakti sosial yang kecil-kecilan di Teluk Gong. Kita bisa menggarap satu sekolah di dalam retret-retret mereka supaya anak-anak itu bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mendukung studi dari mahasiswa-mahasiswa teologi yang dengan STT kita bekerja sama dan lain-lain. Saudara, kita kerjakan itu dengan setia. Dan mari kita bangunkan terus, pupuk terus jiwa memberkati dalam diri jemaat melalui pelayanan misi yang kita kerjakan ini. Itu yang harus kita kerjakan. Dan secara organisasi, mari saudara sekalian, kita jangan abaikan, kita sisihkan dana misi secara khusus dalam keuangan gereja agar kita paham kekuatan kita seberapa besar untuk kita melakukan pekerjaan misi yang ketika satu waktu Tuhan bukakan, kita mampu untuk melakukannya. Maka itu saudara, sebagai gereja Tuhan, mari apa yang sudah Tuhan percayakan kita sungguh-sungguh kerjakan. Kemudian kita juga buka diri dengan pekerjaan-pekerjaan misi yang kita sanggup mendukungnya. Jika berkesempatan saudara sekalian, kita bisa bersinergi dengan badan-badan misi yang berintegritas apabila nanti Tuhan pertemukan. Jadi saudara sekalian, bukan masalah besar kecilnya pelayanan misi kita, tapi apakah kita menjadi gereja yang bergerak di dalam misi Allah. Itu yang terpenting. Karena misi adalah sesuatu yang Roh Kudus tetapkan. Dan saya percaya tiap gereja lokal punya Makedonianya masing-masing.
pelayanan misi yang secara khusus, yang dimana kita harus bergerak di dalamnya. Dan yang kedua, saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pelayanan misi, kita bisa melihat dari perikop ini, saudara sekalian, bahwa tuntunan Roh Kudus tidak pernah salah. Saudara, kalau kita melihat luar biasa, Roh Kudus dan Roh Kristus itu menuntun Paulus dan Silas dengan timnya itu untuk berangkat ke Makedonia. Kenapa, saudara sekalian? Karena Roh Kudus memiliki rencana besar di sana. Padahal, saudara sekalian, kalau saudara mau melihat jemaat-jemaat di Makedonia, berdasarkan catatan Alkitab, mereka ini bukanlah orang-orang yang kaya raya. Mereka boleh dikatakan orang-orang yang biasa, bahkan boleh dikatakan kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin dan menderita. Saudara, kalau bagi gereja secara organisasi menggarap ladang misi yang seperti ini kurang prospek dan gak masuk hitungan mungkin. Kenapa, saudara sekalian? Targetnya itu orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Namun, saudara sekalian, saya mau katakan, Roh Kudus tidak pernah salah mengarahkan tim misi Paulus dan Silas untuk mengarah ke sana. Saudara, memang harus diakui, sekalipun Roh Kudus itu memimpin, Roh Kristus itu memimpin, tidak meniadakan kesulitan dan tantangan yang harus Paulus hadapi. Kalau saudara membaca ayat seterusnya, saudara, Roh Kudus memimpin Paulus dan Silas ke arah Makedonia. Paulus mengalami gangguan-gangguan. Di dalam pasal yang ke-16 ayat 16 sampai 18 di situ kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus pertama mengalami gangguan dari kuasa gelap yang mengganggunya. Mencoba untuk menggagalkannya. Dia juga yang kedua mengalami gangguan secara fisik. Paulus dan Silas itu harus mengalami yang namanya didera, yang namanya dipenjarakan. Itu yang mereka alami. Banyak kesusahan yang mereka tanggung. Tetapi ketika mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk berangkat ke Makedonia, mereka taat. Dan akhirnya, saudara, Injil berbuah di sana. Dengan adanya jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Yaitu keluarga Lydia dan keluarga kepala penjara Filipi. Melalui campur tangan Tuhan yang nyata di dalam penjara. Oh, saudara sekalian, Paulus dan Silas hanya taat. Dan Roh Kudus memiliki rancangan yang besar di masa depan. Saudara, dengan masuknya Paulus ke Filipi, Roh Kudus sebenarnya sedang bekerja. Kenapa, saudara sekalian? Karena wilayah Makedonia ini itu adalah wilayah yang masuk di dalam satu belahan dunia yang baru, yaitu dunia Eropa. Disinilah Injil mulai masuk ke dalam dunia Eropa, melampaui batas benua Asia, yang dimana sebelumnya Injil itu berkembang lebih dahulu. Eropa mulai dimasuki oleh Injil. Mulai dari mana? Mulai dari daerah Makedonia. Paulus dan Silas hanya taat dan Roh Kudus punya rancangan besar di masa depan. Dan sungguh ajaib, saudara sekalian, harus diakui. Ratusan tahun kemudian di abad-abad permulaan ini, saudara sekalian, harus kita akui Eropa itu menjadi pusat perkembangan iman Kristen. Di Eropa lah iman Kristen itu baik secara teologi, organisasi gereja, misi penginjilan mengalami pematangan demi pematangan di sana. Saudara lihat bukan? Roh Kudus tidak pernah salah menentukan kemana satu pelayanan misi gereja itu harus bergerak. Karena Roh Kudus sejak awal sudah tahu untuk membawa Injil masuk ke Eropa butuh lebih dahulu menanam jemaat yang berkualitas emas seperti jemaat Makedonia. Betul, saudara sekalian, secara ukuran manusia mereka orang-orang miskin. Nggak masuk hitungan, kurang prospek untuk perkembangan gereja. Tetapi saudara sekalian, orang-orang ini adalah Roh Kudus tahu. Mereka adalah jemaat yang berkualitas emas. Tahu dari mana, Pak Fri? Saudara baca aja. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-3, saudara akan menemukan kualitas seperti apa jemaat-jemaat yang ada di wilayah Makedonia itu. Saudara, Paulus sendiri bersaksi kok. Ketika dia sedang mengumpulkan persembahan untuk Yerusalem yang mengalami kesusahan.
Ada satu misi untuk membantu jemaat di Yerusalem. Saudara Paulus memberikan kesaksian kepada jemaat Korintus yang katanya ingin membantu tapi belum melakukan. Mereka hanya tergerak ingin membantu tetapi tidak bergerak untuk membantu. Jemaat Makedonia diambil sebagai contoh. 2 Korintus 8 ayat 1-3 mengatakan begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan kualitas emas mereka. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu kualitas jemaat di wilayah Makedonia. Dahsyat bukan? Kenapa Roh Kudus tahu untuk membawa Injil masuk ke Eropa butuh satu jemaat yang punya kualitas emas. Yang secara ukuran manusia, saudara sekalian, seakan-akan tidak masuk hitungan. Tapi kesanalah Injil itu diberitakan lebih dahulu. Jadi saudara bisa melihat, saudara kita bisa simpulkan. Roh Kudus tidak pernah salah menuntun misi gerejanya. Dan bagian kita sebagai gerejanya adalah taat memberi diri untuk diutus ataupun mengutus bagi pekerjaan misi Allah. Jadi saudara sekalian, kalau kita ada satu panggilan Makedonia yang kelihatannya mungkin secara ukuran manusia kurang prospek. Saudara, panggilan kita sebagai gereja adalah taat. Saya terkesan ketika saya membaca satu cerita, saudara sekalian. 1,5 abad yang lampau. Hampir 2 abad yang lampau, saudara sekalian. Hiduplah seorang pendeta yang sederhana di sebuah desa kecil di Inggris. Desa itu namanya Leicestershire. Saudara, disinilah pendeta itu tinggal. Sepanjang usianya. Ia gak pernah berpergian jauh dari tempat itu. Bahkan pendeta ini pun tidak pernah belajar di perguruan tinggi. Tidak memiliki gelar. Tetapi dia adalah seorang pendeta yang taat dan setia untuk pelayanannya di tempat itu. Salah satu seorang anggota jemaatnya adalah seorang yang sederhana juga. Hanya tukang sepatu. Dan sang pendeta ini memberikan perhatian khusus kepadanya dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak muda ini. Saudara tahu siapa anak muda ini? Anak muda ini bernama William Carey, yang kemudian adalah menjadi salah satu misioneri terbesar pada abad modern. Saudara, pendeta ini juga punya seorang putra. Seorang anak yang ia ajar dengan begitu taat dan selalu diberikan semangat. Anak ini tumbuh menjadi seorang yang banyak orang akui menjadi seorang orator yang ulung pada masa itu. Namanya Robert Hall. Saudara, ia dikenal sebagai kesalehannya, ceramahnya yang memikat, dan khotbahnya yang berpengaruh pada keputusan yang diambil para pejabat negara pada masa itu. Saudara lihat, saudara sekalian ya. Hanya pendeta sederhana, tidak pernah pergi jauh, tapi dia taat melakukan misi Allah yang dipercayakan kepadanya. Saudara, tampaknya hanya sedikit yang bisa dicapai oleh pendeta itu dalam pelayanannya. Gak ada kebangunan rohani yang spektakuler. Gak ada mujizat yang luar biasa. Gak ada pertumbuhan gereja yang berarti. Tetapi saudara sekalian, kesaksian akan kesetiaan dan ketaatannya di dalam melaksanakan misi yang Allah percayakan kepada dirinya secara pribadi. Kesalehannya ini memberikan William Carey pada India dan Robert Hall pada Inggris. Saudara bisa lihat, bila kita berpikir gak banyak pengaruh pada dunia, jika gereja kita hanya mampu untuk bermisi bagi orang-orang sederhana, saudara ingatlah pendeta sederhana di desa kecil itu yang mampu mempengaruhi 2 bangsa besar untuk Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Saudara, kita harus akui kalau Roh Kudus memimpin kepada bagian misi kita, kita hanya harus taat. Jangan menganggap hal itu adalah hal yang kecil. Sebab apa, saudara sekalian? Sebab Tuhan mampu membuat efek gelombang yang besar di masa depan bagi gereja yang setia melakukan pekerjaan misi Allah. Maka itu saudara sekalian, jangan anggap enteng pelayanan misi Allah yang saat ini kita kerjakan. Jangan.
Tetapi yang harus kita lakukan adalah setialah melakukan dan mendukung apa yang Tuhan percayakan bagi pelayanan misi gereja ini. Saudara, kita tidak tahu efek gelombang sebesar apa yang akan Tuhan kerjakan di masa depan bagi pelayanan misi yang kita kerjakan sekarang. Walaupun mungkin pelayanan misi itu kelihatannya kecil dan sederhana. Tapi saudara sekalian, mari jangan kita jemu-jemu untuk terlibat dalam pelayanan misi. Atau juga mungkin persembahan misi yang GKR Teluk Gong ini kerjakan. Saudara, memang tidak semua orang bisa menjadi utusan misi. Enggak semua orang. Tetapi saudara sekalian, semua orang bisa terlibat di dalam misi. Minimal saudara, kita bisa mengambil bagian menjadi pengutus bagi misi itu melalui milik kita. Bisa atau kita melakukannya? Saudara, jika kita penuh dengan sukacita dan bertanggung jawab bagi misi Allah, maka suatu saat kita akan menikmati bagaimana Allah akan bekerja dengan ajaib untuk menyatakan kemuliaannya di masa depan. Saudara, kadang-kadang saudara sekalian, sebagai orang yang bertobat lewat pelayanan gereja GKR Teluk Gong ini, jujur saudara sekalian, saya sering kali rasa kagum luar biasa atas efek gelombang yang Tuhan buat terhadap pelayanan misi GKR Teluk Gong dalam segala keterbatasannya dan kesederhanaannya di masa lalu. Kalau saudara mengikuti saudara sejarah gereja kita, saudara, luar biasa. GKR Teluk Gong itu boleh dikatakan gereja yang terlampau sederhana ketika kita memulai. Tempat ibadahnya pun tempat pinjaman di lantai 2 dari rumah seorang jemaat. Minjam di sana. Hamba Tuhan yang dimiliki pun hamba Tuhan yang sederhana. Pendeta Tony Kawatu yang baru saja meninggalkan kita. Saudara, ini kumpulan orang-orang yang sederhana. Tetapi saudara, kalau saudara terus membaca sejarah GKR Teluk Gong ini, saudara sekalian, dari gereja yang sederhana seperti ini, saudara bisa mencetak beberapa hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Yang saya ingat saudara itu angkatan-angkatan saya, saudara, dan juga angkatan yang saya tahu ada pendeta Jamie, pendeta Joni, pendeta Denny, ada Fremi, ada Raman, ada penginjil Daniel, ada pendeta Fri Suhandi, saya sendiri, ada penginjil Erin. Wah, mungkin ada lagi yang saya tidak sebutkan karena mungkin saya lupa. Tapi saudara, ada beberapa yang dihasilkan dari pelayanan misi yang sederhana. Belum lagi saudara sekalian dengan gereja kecil seperti ini. Kita bisa mendukung mahasiswa-mahasiswa teologi yang sekarang sudah lulus dan mungkin melayani di tempat-tempat di mana mereka melayani dan membawa pengaruh di sana. Saudara, ini misi yang Allah kerjakan. Bahkan saudara sekalian, kadang-kadang saya kagum, kok bisa ya? Di tengah-tengah masa pandemi yang sulit seperti ini, di mana sebagian gereja menjadi egosentris dan kekurangan, GKR Teluk Gong masih tetap dapat berusaha menyentuh masyarakat di sekitar Teluk Gong dengan kemurahan kasih lewat bakti sosial. Kok bisa ya? Kadang-kadang saya kagum luar biasa. Dengan kondisi kesibukan yang kita hadapi sebagai orang-orang yang sudah bekerja, punya usaha. Kok masih bisa ya punya semangat aktivis gereja Teluk Gong ini melayani siswa-siswi sebuah sekolah dalam pelayanan retret mereka. So, kelihatannya sekolah ini sederhana, murid-muridnya pun sederhana. Tetapi saudara sekalian, kita tidak tahu bahwa mungkin 30 tahun ke depan Tuhan bisa melakukan hal-hal besar lewat apa yang kita kerjakan saat ini yang kelihatannya sederhana. Saudara, kalau saya merenungkan hal ini, saya bisa berkata betapa besar dan ajaibnya Tuhan kita. Saudara, hari ini kita hidup di dalam zaman yang berbeda dengan Rasul Paulus. Tetapi saudara, saya mau katakan misi Tuhan bagi dunia ini masih tetap sama. Yaitu banyak jiwa yang bisa melihat kebesaran kasih Tuhan dan diselamatkan dari kebinasaan kekal. Itu panggilan misi yang tidak pernah berubah bagi gereja manapun. Saudara, saya percaya jika kita adalah orang Kristen sejati, maka kita akan selalu berusaha menyenangkan hati Allah dengan menjadi utusan bagi misi Allah ataupun pengutus bagi misi Allah tersebut. Saudara, percayalah saudara sekalian, segala daya dan dana yang kita simpan di dunia ini satu waktu akan lenyap atau akan kita tinggalkan.
Tetapi segala daya dan dana yang kita persembahkan bagi misi Allah, itu pasti akan bernilai kekal. Saudara, saya percaya bahwa orang Kristen yang sejati pasti dengan bijaksana dan sukacita akan memilih hal yang bernilai kekal. Yaitu apa? Terlibat di dalam misi Allah melalui gerejanya. Dan gereja menyalurkan apa yang didapatkan itu kepada pekerjaan-pekerjaan misi yang Allah bukakan dengan bertanggung jawab. Tuhan dipermuliakan, hidup kita makin hari makin diteguhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi gereja yang selalu taat akan panggilan misi yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami, sekalipun mungkin itu sederhana. Berikan kekuatan, kobarkan senantiasa semangat di dalam diri kami. Berikan hati yang berkelimpahan di dalam hidup setiap kami. Sehingga kami tidak hanya terkonsentrasi pada kebutuhan internal kami. Tapi hati kami pun terbuka kepada dunia yang terluka yang ada di sekitar kami. Yang membutuhkan jamahan kasih-Mu, yang membutuhkan penyelamatan dari dosa yang Engkau telah kerjakan di atas kayu salib. Tuhan, jadikan kami ya Tuhan agen-agen yang membawa berita keselamatan ini. Yang membawa berita kebesaran kasih-Mu bagi dunia yang terluka ini. Terus ya Tuhan, kembangkan hati yang penuh dengan kemurahan. Yang tidak egois, tetapi ya Tuhan hati yang bisa mencintai orang-orang yang terluka yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu. Terus ya Tuhan, pertumbuhkan mereka ya Tuhan menjadi gereja yang bermisi dari waktu ke waktu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.